warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Antika Antarika. I'm study law at Universitas Islam Nusantara. I am participant in the Filmapres 2025 selection. Setiap langkah kecil mereka menuju sekolah adalah langkah besar untuk masa depan Indonesia. Dengan pendidikan gratis, kita buka jalan yang setara untuk semua anak agar mimpi mereka tidak berhenti di tengah jalan. Di pelosok Papua, anak-anak kini bisa bermimpi lebih besar. Pendidikan gratis membuka jalan agar setiap anak dimanapun tinggalnya punya kesempatan yang sama untuk masa depan yang cerah. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Majelis Hakim yang mulia hanya butuh satu orang yang bersahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup satu orang dengan janji manis, dengan dukungan APBN untuk meninabobokan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika rakyat terlena, ketika akademisi tidak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Yang mulia, bagi kami jawabannya adalah 5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja. By offering free education, this program strengthens Indonesian next generation in shape a better tomorrow. Budaya pragmatis sudah begitu kuat menancap dalam kehidupan publik. Ketika sekolah dipersepsi sebagai investasi ekonomi, maka tujuan utama sekolah adalah mencari kerja. Yang dimaksud investasi di sini lebih banyak dipahami dalam kerangka ekonomi dibanding non-ekonomi. Persepsi tersebut punya implikasi luas. Masyarakat akan cenderung menyekolahkan anaknya ke fakultas-fakultas yang sekiranya bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih banyak. Akibatnya, fakultas yang akan laku adalah fakultas yang berorientasi pasar dan mudah mencari kerja, seperti ekonomi, teknik, kedokteran, dan lain-lain. Sementara fakultas-fakultas yang non-pasar seperti filsafat, antropologi, sastra, dan seterusnya akan tidak laku karena budaya pragmatis yang masih mengendap di dalam tubuh sosial. Sudah menjadi kewajiban konstitusional negara untuk menyelenggarakan pendidikan gratis. Setidaknya selama 9 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pendidikan adalah hak dasar domain publik dan bukan komoditas. Ia tak boleh dihambat oleh apapun termasuk oleh kemiskinan atau ketimpangan. Karena itu, strategi peningkatkan SDM Indonesia harus dimulai dari akses pendidikan dasar dan menengah yang gratis, beasiswa pendidikan tinggi yang merata, hingga link and match antara kampus dan dunia kerja. Kini saatnya kita membangun SDM unggul demi masa depan Indonesia yang setara, kuat, dan berdaya saing. Pendidikan harus lepas dari model yang mengisi botol kosong. Pendidikan yang hanya terdiri dalam mendengar dan membaca teks yang sudah disediakan tidak mungkin membuat orang menjadi kritis. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Mari kita wujudkan anak Indonesia mendapatkan akses yang adil dan berpendidikan dalam berkualitas dan memperdayakan. I hope this video has been helpful for you. This is Antika Antarika signing off. Take care and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.